Ini sih Bu, Ya, saya belajar ini waktu sebentar. boleh. itu masuk. Sini Bu, saya belajar ibu ini diberikan oleh dosen. Aku tuh cinta berat, kimi no tetap berat. Aku tuh cinta berat, kimi no tetap berat. Kami sudah sebut mengenai eksplorasi pendidikan. Di sini saya kutip yang saya ambil mengenai minat belajar siswa di sekolah kita ini di sini. Apa pendapat ibu ini? Bisa identifikasi dulu. Mengenai minat ya, minat pada siswa masa rendah. Ya, seperti kita tahu bahwa kita sampai dari belakang sekolah yang mana memiliki siswa kurang lebih dari 200 siswa, rata-rata memang memiliki minat belajar siswa. Benar kata Bu Asalnya. Hanya saja kita perlu tahu kenapa siswa kita memiliki minat belajar. Jadi perlu kita identifikasi apa penyebabnya. Nah, itu bisa saja terjadi yang pertama karena kita guru-gurunya tidak bisa menyertakan mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kita memaksakan mereka harus belajar sesuai dengan keinginan kita, bukan belajar bagaimana supaya mereka bisa berkembang, bukan belajar menuntun mereka menuju cita-cita mereka. Akhirnya mereka merasa dipaksa, ya akhirnya juga mereka menjadi malas. Bisa juga karena kita Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 8 Semoga kurang update tentang model pembelajaran. Kita masih memakai sistem konvensional, ya, sistem ceramah, ya, tidak menyesuaikan dengan situasi zaman. Dan sekarang kan sudah zaman modern. Jadi pembelajaran kita juga harus kita robah menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, komunikatif teaching learning. Kemudian penggunaan media juga, kita jarang menggunakan media yang bisa meningkatkan minat bagi siswa untuk belajar. Karena dengan media yang menarik bagi mereka, saya tidak percaya mereka akan semangat untuk belajar. Nah, untuk itu kalau saya berpendapat minat belajar siswa ini bisa kita tingkatkan dengan merubah cara mengajar kita yang selama ini kita yang berpusat kepada kita, untuk kedepannya harus berpihak kepada murid. Ya, kita Bapak Ibu guru hanya menuntun mereka, mengarahkan mereka menuju cita-cita mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Itu bahasanya. Kemudian Bu, di sini kan saya membuat materi coba aja ya. Siswa ini kesulitan memahami apa ajaran itu, untuk apa itu. Jadi saya minta kenapa dia, bagaimana cara kita biar anak itu tahu atau paham yang kita ajarkan sama mereka. Di sini kan memahami apa itu, Ya, penyesalan. ya. Berarti sama juga dengan saya bilang tadi. Yang pertama, Ibu Hasanah harus mengenali karakteristik mereka dulu. Kalau anak yang tidak ada minat dan bakatnya untuk belajar matematika, jangan Ibu Hasanah paksakan mereka untuk belajarnya. Mereka tidak akan bisa. Kalau mereka orang seni, lalu Ibu Hasanah maksud mereka harus memahami ilmu aljabar, tidak nyambung. Atau bisa jadi media yang Ibu Hasanah gunakan dalam mengajar tersebut tidak menarik bagi mereka. Dengan kata lain, kurang pas, ya. Atau bisa jadi model pembelajaran yang Ibu Hasanah pilih untuk pembelajaran tersebut juga tidak cocok dan tidak menarik bagi mereka, sehingga mereka ya tidak dapat apa-apa, tidak mengerti, tidak paham, walaupun Ibu Hasanah sudah cukup banyak menjelaskan. Iya, jadi kalau menurut saya di situ mungkin.
Terus kemudian Bu, ini kepedulian orang tua terhadap pendidikan formal anaknya. Contohnya ini, kalau kita mengatakan anak didik kita belajar atau belajar mengenai apa yang kita suruh, kemudian si anak kayaknya tidak pedulikan sama kita. Jadi menurut Ibu bagaimana dia pendidikannya ini diketahui atau orang tuanya juga peduli mengapakan pendidikan anaknya. Kalau itu saya kurang setuju rasanya. Kalau kita katakan orang tua tidak peduli, kurang peduli tentang pendidikan formal anak, saya tidak setuju. Kenapa orang tua menitipkan anaknya kepada kita? Karena mereka peduli dengan pendidikan anaknya. Hanya saja kita yang kurang mampu mengenali anak didik kita, sehingga ketika kita berikan sesuatu seperti tadi tugas kepada dia, tidak mau tahu, dia cuek saja. Tetapi kalau kita pandai dan istilahnya itu memahami keinginan peserta didik kita, ketika kita berikan tugas, saya tidak percaya dia pasti akan mengingatnya dan melaksanakannya dengan baik. Apalagi yang kita berikan itu contohnya tugas yang sesuai dengan bakatnya. Contohnya dia orang seni, diberikan tugas contohnya menulis puisi dari nama diri contohnya, atau membuat sebuah lagu kalau dia orang seni. Nah, kalau dia bukan orang seni, contohnya dia hobinya olahraga, kita berikan dia tugas di bidang olahraga, pasti dia menarik. Gitu kalau menurut saya. Jadi kita tidak perlu terlalu berharap banyak. Adanya orang tua di rumah, nanti pasti orang tua yang menyuruh. Anak yang tugasnya yang diminatinya tanpa disuruh pasti dikerjakan. Jadi kok kayak gini kan Bu, kita buat dia kalau sibuk terus jadi anaknya kayak kasih sayang, jadi contohnya anak orang pendidikan, apalagi di sebelah kami ini, contohnya kerja pagi sebelum bangun, anaknya berjualan atau jualan layak pulang pun dia jadi pas pada pendidikan anak ini kan kayak tidak peduli juga kalau kata tidak peduli. Bagaimana dia mau peduli kepada pendidikan anaknya? Dia saja untuk jalan apa? Saya tetap tidak setuju dengan pendapat Ibu Asana, karena saya kebetulan terlahir dari keluarga yang kurang mampu juga. Ketika saya bangun tidur, ayah saya tidak lagi ada di rumah, ibu saya juga tidak ada lagi di rumah. Tapi memang karena saya rindu dengan sekolah, rindu dengan guru-guru saya ingin belajar bersama dengan teman-teman saya bangun sendiri, saya memakai baju sendiri, berangkat sendiri. Dan di sekolah saya temui kawan-kawan saya yang baik-baik, guru saya yang ramah-ramah, yang menyapa saya dengan lemah lembut, tidak dengan memarah-marahi saya, tidak dengan menyindir-nyindir saya atau membentak-bentak saya. Itu bisa jadi karena kenapa siswa tidak betah di sekolah? Karena itu tadi bisa jadi dia tidak mendapatkan ketenangan dan kasih sayang di sekolah. Terlalu dipaksakan sesuai dengan kehendak gurunya. Gurunya mau anak itu pintar semua, seperti saya Bu ya, saya itu bahasa Inggris. Saya maunya anak saya itu pintar semua bahasa Inggris, mana bisa saya paksakan Bu? Di antara mereka yang dalam kelas contohnya 20 orang, belum tentu itu 2 orang yang pintar berbahasa Inggris. Kita tidak bisa memaksakan mereka, harus tercapai 75% dari mereka pintar bahasa Inggris, tidak bisa. Hanya saja saya berusaha bagaimana mereka bisa mencintai saya, menyenangi saya. Ketika saya masuk mereka senang, ketika saya mengajar diterima mereka, berapa pun didapatkan mereka saya syukuri. Tidak harus dapat 75%, tidak. Jadi kesimpulannya itu tergantung diri sendiri. Tergantung kita bagaimana kita memanage siswa kita.
bagaimana kita memberikan rasa nyaman kepada siswa kita, bagaimana kita supaya bisa menarik perhatian siswa kita. Jadi kalau kita memberikan rasa cinta, kasih sayang kepada siswa kita, maka siswa kita itu juga akan cinta dan sayang kepada kita. Ketika siswa cinta dan sayang kepada kita, apapun tugas yang kita berikan, mereka akan berusaha dan berjuang untuk melaksanakannya, untuk mengerjakannya, tanpa harus dipaksa orang tua yang di rumah. Kalau orang tuanya sibuk seperti tadi, tanpa harus kita telepon orang tuanya, disuruh datang ke sekolah, seperti yang biasa kita lakukan. Kalau anak salah, langsung panggil orang tua. Anak salah itu di sekolah, tanggung jawab kita, tugas kita yang harus menyelesaikan dari sekolah. Bukan langsung memanggil orang tua, menyampaikan orang tua tidak peduli, ini segala macam. Tidak. Perlukah kita berhubungan dengan orang tua? Perlu komunikasi bagaimana peningkatan peserta didik kita. Itu sebenarnya. Kalau menurut saya biasanya. Kalau yang kayak gini Bu sebenarnya, dia kan kalau kita contohnya di sekolah, anak ini kalau permasalahannya, kita lihat kehadiran dia lah ke sekolahnya. Dari rumah berangkat, terus sampai ke sekolah. Nah, itu dia tadi komunikasi dengan orang tua. Boleh dipakai. Disitulah komunikasinya Bu. Contohnya namanya Khairul. Khairul hari ini Bu kok tidak masuk? Ada apa Bu? Apakah Khairul sakit? Nah, kalau memang dia berangkat dari rumah, orang tuanya pasti, oh berangkat kok di mana? Disitulah letak komunikasikan. Bukan komunikasinya kalau anaknya salah langsung panggil orang tuanya. Anak tidak mengerjakan PR panggil orang tuanya. Nah, kalau di situ saya setuju Bu, kita telepon orang tuanya. Ada apa dengan si Khairul Bu? Kok tidak masuk Bu? Ini sudah masuk jam pertama, anak-anak sudah pada masuk semua, tinggal Khairul yang belum. Nah, kalau itu saya setuju Bu. Itu mungkin dari pekerjaan saya, kalau ada nanti, saya juga nanti. Saling-saling kita sama guru di SMP 2 ya Bu, sama atas sana. kesempatan yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.